Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 11. Perkenalkan, saya Sandra Fatimah Ikhwani bersama partner saya yaitu Dimas Adiza Raihan dan Samuel Maruba Manik. Hari ini akan melakukan sebuah presentasi mengenai penerapan graf pada kehidupan sehari-hari yaitu jasa pengiriman barang. Sebelumnya, pengertian graf itu apa sih? Graf adalah struktur diskrit yang terdiri dari simpul dan sisi yang menghubungkan simpul-simpul tersebut. Graf biasanya digunakan untuk merepresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Secara matematis, graf didefinisikan sebagai G sama dengan buka kurung V, E. V di sini adalah vertis adalah himpunan tidak kosong dari simpul-simpul. Kalau disimbolkan itu V1, V2, titik-titik sampai dengan Vn. E sendiri itu adalah edges atau himpunan sisi yang menghubungkan sepasang simpul. Kalau ditulis sebagai himpunannya itu E1, E2 sampai dengan En. Selanjutnya adalah penerapan graf. Di sini ada beberapa penerapan graf dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu ada fisika, jejaring sosial, lalu lintas, kimia, biologi, perdagangan, industri, jadwal ujian, silsilah keluarga, dana ruangan, geografi, struktur organisasi, dan jasa pengiriman barang. Nah, Baik, selanjutnya adalah pengertian jasa pengiriman barang. Jasa pengiriman barang adalah suatu sarana pembantu untuk mengirimkan barang. Saat ini jasa pengiriman barang menjadi sangat penting karena masyarakat memiliki banyak kesibukan yang tidak memungkinkan mereka untuk mengirimkan barang secara pribadi. Jasa pengiriman barang ini terjadi ada 3 jalur, jalur darat, udara, dan laut. Setiap jalur memiliki kelebihan dan kekurangan. Misalnya ongkos dengan menggunakan jalur udara jauh lebih mahal dibandingkan dengan menggunakan jalur laut. Tetapi waktu yang dibutuhkan oleh jalur udara jauh lebih sedikit jika dibandingkan dengan jalur laut. Jasa pengiriman barang ini pada saat ini banyak diminati karena banyaknya online shop yang diminati oleh masyarakat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dimas. Terima kasih Samuel atas waktu dan kesempatannya. Seperti yang sudah dijelaskan Samuel tadi, jasa pengiriman barang dapat dilakukan menggunakan jalur darat, jalur laut, dan jalur udara. Untuk contoh penerapan graf dalam bidang jasa pengiriman barang kali ini, kami menggunakan contoh pengiriman barang jalur darat. Pada salindia ini terdapat peta yang sudah kami ambil sebelumnya. Di dalam peta tersebut terdapat ekspedisi GNT Express yang ada di Karangsatria. Dengan jarak yang kami asumsikan sendiri sebelumnya, dengan satuannya meter, misalnya jarak dari A itu merupakan simpul awal, yaitu letak ekspedisinya dari A ke B 700 meter, dari A ke E 500 meter, dari A ke C 1000 meter, dari A ke D 900 meter, dari B ke C 300 meter, dari B ke D 500 meter, dari C ke D 200 meter, dari D ke E 400 meter, dari C ke N 600 meter, dari B ke E 900 meter. Bagaimana cara kurir mengirim paket tersebut satu kali saja dan kembali ke ekspedisi atau tempat awal, tanpa melalui jalan yang sudah dilalui dan ingin melewati rute terpendek sehingga bisa menghemat waktu dan biaya. Next slide. Penyelesaiannya pada permasalahan ini dapat diselesaikan menggunakan teori sirkuit Hamilton. Seperti yang sudah kita ketahui, sirkuit Hamilton itu ialah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf dapat satu kali kecuali simpul asal, atau sekaligus simpul akhir yang dilalui 2 kali. Seperti yang sudah kami jelaskan tadi, kami mengasumsikan sendiri jaraknya dengan satuannya meter. Langkah pertama, menghitung terlebih dahulu menggunakan rumus n-1 faktorial untuk n-1 faktorial per 2 untuk mengetahui berapa kemungkinan rute yang bisa didapatkan pada gambar tadi banyaknya n itu ada 5 simpul. Jadi kemungkinan rutenya 5 min 1 faktorial per 2 sama dengan 12. Ada 12 kemungkinan rute yang ada. Next slide. Langkah kedua, cari
Langkah kedua itu cari kemungkinan ke-12 rute yang ada tersebut dan hitung jarak atau panjang setiap titik yang didapati. Karena di contoh soal itu ingin mencari lintasan terpendek, maka kita akan menemukan jarak terpendek itu jarak dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan E ke A dengan panjangnya 2100 meter. Next slide. Jadi kesimpulan yang ada, pada kemungkinan dari 12 rute yang ada, dapat disimpulkan bahwa koridor tersebut dapat menggunakan rute terpendek A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, dan E ke A dengan total jaraknya 2100 meter atau 2,1 km. Dengan begitu, koridor tersebut dapat menghemat waktu dan biaya. Hasil rutenya akan menjadi seperti berikut yang akan membentuk sirkuit Hamilton. Dari A ke B, B ke C, C ke D, D ke E, atau E ke A. Atau bisa juga sebaliknya dari A ke E, E ke D, D ke C, C ke B, dan B ke A. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih yang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.